Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Ini dia kelanjutannya, Lemah Getih, bagian ketiga. Malam itu, Mbok D tiada. Mbok D sudah terbebas dari rasa sakitnya. Mbok D sudah bisa tenang dengan meninggalkan kenangan terbaiknya bersama kami. Innalillahi. Mbok D adalah sosok baik hati. Namun memang nasibnya yang tidak mujur harus mempunyai saudara yang bengis, hanya mementingkan harta. Malam itu kami tidak mengira bahwa kepergian Mbok D adalah sebuah awal, bukan akhir. Kami tidak menyadarinya sama sekali. Termasuk Bapak, sosok paling tua di keluarga kami, dan yang lebih memahami ilmu-ilmu gaib selain kami. Saat itu kami semua mengira bahwa Mbok D lah sasaran Pak D. Dan sakitnya Win merupakan sebuah teguran agar kami tidak ikut campur antara urusan Pak D dengan Mbok D. Tapi justru kamilah sasaran Pak D dengan menggunakan Mbok D sebagai persembahan. Menurut informasi yang kudapatkan, ilmu hitam selalu membutuhkan persembahan nyawa, apapun ilmu itu. Saat tumbal itu diserahkan, maka barulah ilmu itu dapat bekerja. Dan biasanya tumbal ini selalu berhubungan dengan sasarannya, begitupun santet. Namun ternyata, kasus santet pranks dapur ini agaklah lain. Tumbal yang dimaksud di sini bukanlah tumbal sasaran yang dituju, melainkan tumbal acak tanpa syarat khusus. Dan apabila tumbal ini terpenuhi, maka ilmu santet ini baru akan mengabulkan permintaan pelaku untuk berjalan sesuai sasaran yang dituju. Hanya sebatas ini yang ku tahu. Malam itu kami pun tidak menunda proses pemakaman Mbok D, karena dalam agama yang kami anut, menunda proses pemulasaran jenazah itu tidaklah suatu hal yang baik. Jadi apabila meninggalnya dini hari pun, maka juga harus diproses cepatnya. Saat itu Pak D belum datang. Sampai pada akhirnya, kami mengantarkan Mbok D menuju pemakaman. Sekitar 20 menit kami berjalan. Sampailah kami di tempat TPU desa kami. Pak D ada di sana. Ia menunggu di depan gapura TPU. Aku kemudian melihat ke arah Bapak. Sorot matanya menunjukkan bahwa ia sangat murka pada Pak D, namun ia tahan. Proses pemakaman kami lakukan pada jam 2 dini hari. Tentu suasana saat itu mencekam, gelap, dan hanya ditemani lampu gantung Petromax. Samar-samar aku melihat ke arah Pak D. Ia tidak ikut menyemayamkan Mbok D kala itu. Ia hanya melihat dari atas liang lahat. Tampak Pak D berkomat kamit sembari melihat jenazah Mbok D. Entah bacaan apa yang Pak D lantunkan itu. Singkat cerita, proses pemakaman telah selesai. Orang-orang bergegas untuk kembali pulang. Aku pun juga memutuskan untuk pulang bersama Bapak dan yang lain. Namun, saat aku hendak melangkahkan kakiku, aku melihat posisi Pak D duduk di samping batu nisan Mbok D. Tangannya mengeluarkan sesuatu dari dalam kantung baju kokonya. Itu kain yang berisi serbuk, dan kemudian Pak D menaburkannya. Aku melihatnya, namun Kang Amin justru menutup mataku dan mengajakku untuk terus melangkah, meninggalkan Pak D malam itu. Karena suasana masih berduka, kami mengesampingkan ego kami untuk membahas permasalahan Pak D saat itu. Kami hanya fokus pada tamu-tamu yang datang, karena bagaimanapun kami belum memiliki bukti bahwa Pak D lah pelakunya. Malam itu kami sangat kelelahan, sehingga aku, kakak-kakakku, dan Tumi memutuskan untuk kembali ke rumah kami untuk mengistirahatkan diri sebentar. Meskipun sudah dapat dipastikan besok kami akan diizinkan untuk tidak masuk sekolah. Singkat cerita, malam berlalu kian cepat. Sampai kami tak sadar, jam sudah menunjukkan pukul 5 pagi hari. Kami melewatkan sembahyang subuh ke surau. Alhasil kami saat itu memiliki sholat subuh di rumah secara bergantian. Kami saat itu tidur di ruang tamu. Begitupun Mbak Ipah, meninggalkan Win sendiri di kamar. Meskipun jam sudah menunjukkan pukul 5 pagi, suasana masih sepi. Mungkin karena semua orang terlalu lelah hari itu, sehingga mereka tidur terlalu pulas. Dan akulah orang pertama yang bangun. Aku bergegas untuk mengambil air wudhu di sumur timba belakang rumah. Pasti saat menuju sumur, aku harus melewati kamar Mbok dahulu. Kamar yang saat itu di dalamnya ditempati oleh Win. Karena aku penasaran bagaimana kondisi Win saat itu, aku berencana melihat kondisinya.
Aku membuka kamar Mbok saat itu. Aku melihat Win tengah duduk. Oh, dia sudah sadar, batinku. Win, gimana keadaanmu? Tanyaku pada keponakanku yang berumur 5 tahun itu. Posisi Win saat itu duduk di pinggir dipan, membelakangiku. Namun, Win tidak menjawab apapun. Kemudian aku berjalan untuk lebih dekat dengannya. Win, tanyaku menepuk pundaknya. Wehana, katanya. Aku kaget melihat Win berbicara tidak jelas. Kemudian aku berangsur untuk melihat kondisinya dari depan. Innalillahi. Win sadar dengan posisi mata masih putih sepenuhnya, mulut yang terus menganga dan tak bisa terkatup. Dan aku baru sadar maksud kalimatnya tadi adalah, "Mas, mataku kemana?" Dia mencari matanya. Aku langsung sontak berlari. Aku berpikir, Win saat itu sadar sudah normal. Namun justru Win sadar dengan posisi sama persis saat ia pingsan. Aku kemudian berlari menuju ke arah rumah Mbok D untuk memberitahu pada bapak kondisi Win saat itu. Bapak, Win pak, teriakku. Bapak pun bergegas berlari menuju rumah kami. Dan saat kami di rumah, bapak tidak menemukan Win berada di kamarnya. Golei Win saiki, bentak bapak. Artinya, cari Win sekarang. Bergegas semua orang mencari Win saat itu. Aku dan Kang Amin memiliki pemikiran yang sama. Rumpun bambu itu, benar saja. Kami menemukan Win tengah berjalan kaku, seperti seonggok bambu menuju arah rumpun. Kami langsung mencegah Win. Kang Amin membacakan doa-doa entah apa itu. Anehnya, Win masih sadar dirinya siapa. Jiwanya masih ada, namun fisiknya tidak bergerak sesuai apa yang ia mau. Hohong hahu, katanya sembari air mata keluar dari mata putihnya itu, dan masih dengan tubuh yang sangat kaku. Artinya, "Mas, tolong aku." Setelah Kang Amin berhasil menahan tubuh Win untuk melangkah ke arah rumpun, seketika tubuh Win menjadi sangat kaku. Tidak bisa digerakkan sama sekali. Menekuk jari pun tidak bisa. Sehingga kami berdua terpaksa menggotong Win dengan posisi badan tegak kaku seperti bambu. Sesampainya di rumah, bapak membantu kami untuk merebahkan Win. Win masih menangis mengatakan kata-kata yang tidak jelas, namun mulutnya selalu menganga. Sampai akhirnya, bapak pergi pamit untuk menjemput Pak Ramin di tempat Pak Ramin pergi. Pikir bapak, kondisi Win tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Butuh waktu bagi bapak untuk menjemput Pak Ramin kala itu. Sehingga keesokan harinya barulah Pak Ramin tiba. Akhirnya kami membagi tugas. Sebagian mengurus tamu Mbok D, sebagian menemani Win untuk memantaunya. Kami juga bersepakat untuk merahasiakan kondisi Win ini ke tamu-tamu keluarga yang lain. Alhasil, Win dikunci di dalam kamar Mbok bersama Mbak Ipa dan aku. Sedangkan lain sisanya mengurus tamu-tamu Mbok D. Mbak Ipa terus menangis saat itu. Begitupun Win yang selalu berbicara merintih tidak jelas dengan kondisi badan terbujur kaku. Aku hanya bisa melihat tanpa melakukan apapun. Alhasil aku pamit keluar sebentar pada Mbak Ipa untuk mencari angin segar. Setelah kurang lebih 6 jam aku berdiam diri di kamar menemani Win. Singkat cerita, malam kini tiba. Bapak juga tak kunjung pulang. Malam ini adalah Yasin ketiga harian Mbok D. Dalam Jawa khususnya di desaku, jika ada orang meninggal di bawah jam 12 malam, itu sudah dihitung 1 hari meninggal. Kemudian akan ada selamatan di malam hari ketiganya. Saat di malam ketiga itu, biasanya orang-orang di desaku akan menunggu kuburan orang yang baru saja meninggal sampai hari ketujuhnya. Dan yang boleh menunggu adalah saudara laki-laki sedarah. Mau deso, mau coro. Kenapa hal itu dilakukan? Karena menurut kepercayaan warga, kala itu ilmu hitam masih menjadi tren. Dan seperti ku bilang, bahwa ilmu hitam itu selalu memerlukan persyaratan, entah itu tumbal atau tali pocong orang yang baru meninggal kurang dari 7 hari. Apalagi kala itu Mbok D meninggal di hari Selasa Kliwon. Bukankah yang kalian tahu Jumat Kliwon lah yang digadang-gadang sebagai hitungan Jawa paling klinik yang kalian dengar? Ternyata salah. Selasa Kliwon berada di pucuk rantai piramidanya. Orang-orang yang meninggal tepat pada Selasa Kliwon di beberapa tempat kuburannya akan diburu oleh pencari jimat. Ya, orang yang meninggal pada malam Selasa Kliwon memang dianggap penting. Beberapa bagian tubuhnya atau kain morinya akan diburu oleh pencari wangsit atau ilmu hitam sebagai pentuh salah satu mahar atau prasyarat.
sehingga kuburan itu harus dijaga. Beberapa desa di Jawa terkenal dengan cerita itu, termasuk desaku. Saat itu jam masih menunjukkan pukul 5 sore. Aku memilih untuk duduk di depan rumah, menemani Kang Amin yang sedari tadi kulihat sedang duduk sendirian di amben itu. "Kang," sapaku. Kang Amin tidak memberi jawaban. "Nanti malam bapak kayaknya belum pulang. Lalu siapa yang akan jaga makam Mbok D? Aku atau kamu?" katanya. "Kita berdua," tawarku. Kang Amin tidak memberikan jawaban dan hanya melemparkan senyum getir sembari mendongakkan kepala ke atas. Dan aku mengamininya sebagai bentuk persetujuan. "Kang, kita bakal baik-baik saja kan?" tanyaku kembali. "Aku harap gitu. Kamu lihat apa waktu di pemakaman Mbok D?" tanya Kang Amin. Kang Amin memang bukan tipe orang yang berbasa-basi. Bersamanya harus siap dicecar segala pertanyaan dan pembahasan yang serius. Dengan dudukku di sana sore itu, aku sudah mengira akan dicecar mengenai pertanyaan seputar Pak D. Aku lihat Pak D naburin sesuatu di kuburan Mbok D, Kang. Tapi tidak tahu itu apa. Aku juga lihat Pak D selalu diikuti sosok pocong tinggi besar berwarna hitam legam kemanapun ia pergi. Pun malam itu di pemakaman Mbok D, jelasku. "Benar kata Bapak," kata Kang Amin. "Ada apa? Sebuk apa itu, Kang?" Sebenarnya kami belum yakin itu apa. Tapi dilihat dari santet pranks dapur ini selalu berhubungan dengan bambu. Mbak Ipah nemuin bambu di bawah dipan Mbok D. Dan sejak saat itu, kondisi Mbok D jadi kaku. Begitupun wujud bambu itu kini hilang. Dan Bapak yakin, serbuk yang kamu lihat yaitu bambu yang sama dengan yang ditemuin Mbak Ipah. Tapi aku nggak tahu apa maksudnya. Karena kami pun tidak mendalami ilmu hitam semacam itu. Jelas Kang Amin. Apa mungkin ini saatnya aku bertanya tentang ilmu yang dianut Bapak dan Kang Amin? Karena pikirku saat itu sedikit lega. Karena mau apapun ilmu itu, Kang Amin sudah meyakinkanku bahwa Bapak dan dirinya tidaklah memilih jalan yang salah, yaitu ilmu hitam. Dengan hati yang berdegup, aku memberanikan diri untuk bertanya. "Kang, boleh aku tanya sesuatu?" tanyaku hati-hati. "Soal ilmu kami?" tanya Kang Amin balik. Aku lupa bahwa Bapak pernah bilang kalau Kang Amin itu hebat. Dia punya ilmu kebatinan tingkat tinggi yang terkadang bisa mengetahui apa yang membuat hati lawan bicaranya gelisah. Karena umur Kang Amin kala itu juga masih belia, sangat hebat untuk ukuran manusia yang sudah bisa menguasai ilmu-ilmu kejawen atau kebatinan, meskipun belum terlalu sempurna. Aku tidak menjawab. Aku yakin Kang Amin menanyakan hanya sebagai bentuk formalitas. Padahal ia sebenarnya tahu. Ia lalu kembali tersenyum getir. Seakan ada emosi di dadanya yang tidak bisa ia salurkan. "Kalau kita mau bicara tentang itu, kita awali dari Bapak dulu." Kang Amin membenarkan posisi duduknya untuk menghadap ke arahku. "Dengar baik-baik. Dulu, waktu aku masih kecil seumuranmu, aku pernah sakit keras. Sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh medis. Sampai akhirnya Bapak tahu bahwa aku terkena sawan. Selayaknya anak kecil dulu, aku suka bermain di tempat-tempat angker seperti punden, rumpun bambu dan lain-lain. Sampai akhirnya Bapak ngundang Pak Ramin. Saat itu aku menguping pembicaraan keduanya. Pak Ramin bertanya, "Apa nggak bisa Bapak menyembuhkanku sendiri?" Bapak menjawab, "Tidak bisa, karena ilmunya bukanlah untuk penyembuhan dan ilmu hitam. Seperti halnya rawa rontek, ilmu Bapak hanya bisa digunakan untuk tameng dirinya sendiri. Dan ia saat itu sedang mencari cara agar ilmunya bisa ia gunakan juga untuk melindungi anggota keluarganya yang lain." Singkat cerita, aku sembuh. Aku cukup dekat dengan Bapak sedari kecil. Sore itu aku bantu Bapak ngarit di sawah, cari rumput buat makan kambing. Aku bertanya padanya bahwa aku mendengar percakapan di antaranya dengan Pak Ramin. Bertanya apa ilmu yang ia anut, bisakah jika aku juga mempelajarinya? Kemudian Bapak melarangku untuk mengikutinya. Karena katanya, ilmunya itu terlalu berat cara memperolehnya. Begitupun dampaknya. Bapak bilang ia memiliki ilmu kanuragan lembu sekilan, ilmu tingkat tinggi yang setauku memungkinkan pemiliknya tak bisa tersentuh senjata apapun, baik itu benda nyata maupun gaib. Hebatnya lagi, tubuh seseorang yang menguasainya tidak bisa merasakan sakit alias kebal. Jika ada serangan baik fisik maupun gaib, akan melenceng berjarak 1 kilo dari tubuh si empunya. Konon, tameng gaib ini sangat kuat dibanding baju besi atau perisai apapun.
Beberapa di antara ritual riyadah adalah puasa selama 40 hari dengan menu buka dan sahur menyerupai makanan seekor lembu atau sapi. Cara makannya pun harus tanpa alat makan dan menyerupai lembu. Selain itu, konon masih dilanjutkan puasa 3 hari 3 malam tanpa makan, minum, maupun tidur. Masih ada lagi, katanya agar tidak mempan pada senjata berapi, ajian lembu Sekilan harus puasa menghindari cahaya selama kurun waktu yang ditentukan. Namun ada pantangan untuk pemilik ajian ini, bahwa pemilik ajian ini harus menghindari daging lembu atau sapi jika tidak ingin binasa. Dan Bapak tahu aku tidak akan kuat untuk melakoninya. Ilmu Bapak ini hanya bisa ia gunakan sendiri kala itu. Tapi Bapak tidak pernah putus asa untuk terus mencari jalan agar ilmunya bisa ia gunakan untuk melindungi keluarga yang lain. Saat ini setauku Bapak sudah hampir menguasainya. Meskipun perisai gaib yang diberikan kepada anggota keluarga lain masih sedikit lemah jika dibandingkan perisai milik dirinya sendiri. Jelas Kang Amin. Aku menganga, tidak mengerti harus menanggapi cerita ini seperti apa. Ternyata ilmu kanuragan hebat itu ada. Bapakku sendiri pemiliknya. Lalu bagaimana dengan Akang? Apa ilmu yang Akang punya sampai-sampai berani bersama Bapak melawan Pak D? Tanyaku antusias. Saat itu aku masih tidak terlalu percaya dengan ilmu yang dimiliki Bapak. Mirip Joko Tingger, kataku. Sampai pada suatu hari, aku mau membuktikan sendiri. Aku ambil pisau Bapak saat itu yang sedang bertapa di kamar sholat. Aku berencana untuk menikam Bapak di bagian kakinya. Saat pisau akan aku huluskan, benar saja, pisau itu bengkok dan terlempar. Bahkan belum sempat menyentuh tubuh Bapak. Bapak pun menoleh ke arahku dengan tersenyum. Seakan ia tahu niatku kala itu untuk membuktikan bahwa omongan Bapak itu tidak hanya sekedar bualan semata. Ada juga saat dimana dukun santet yang mati di rumpun bambu itu dulu sangat membenci Bapak. Hanya karena alasan sawah Bapak selalu panen subur, sedangkan sawahnya selalu mengalami gagal panen. Tak cukup ia menggunakan pesugihan, ia berencana untuk menyantet Bapak menggunakan santet biasa, bukan pranks dapur. Sampai akhirnya Bapak menyadarinya lewat mimpi. Bapak kemudian bertapa berhari-hari. Hasil akhirnya Bapak tidak tersentuh sedikit pun dengan adanya kiriman santet itu. Justru santet itu menjadi bumerang ke dukun itu dan mengenai dirinya sendiri. Ia sempat sakit berbulan-bulan sampai akhirnya ditemukan wafat di dalam rumpun bambu. Semua karena ulahnya sendiri. Mulai saat itulah aku selalu merengek pada Bapak untuk diajari ilmu seperti itu. Namun Bapak selalu menolak. Sampai akhirnya Bapak menyerah setelah melihat kegigihanku mengikutinya berpuasa dan lain-lain. Ya, meskipun aku sudah ikut-ikutan, tapi jika tidak sesuai prasyarat, aku tidak akan bisa. Sampai akhirnya aku putus sekolah di bangku SMP. Aku memutuskan untuk berguru di guru Bapak di daerah Jawa Tengah. Di sana aku diajari ajian bernama Bandung Bondowoso. Sama seperti sebelumnya, semua terasa sangat hebat di mataku. Aku bahkan merinding mendengar nama ajian itu. Aku bukan anak sepertimu yang terlahir istimewa, bahkan dari lahir, sehingga aku harus berupaya ekstra untuk meneruskan posisi Bapak. Jika suatu saat Bapak tiada, harus ada sosok penggantinya yang sakti melindungi keluarga. Itulah pikiranku saat itu, sehingga aku lebih tertarik belajar ilmu kanuragan dibanding matematika, yang membuatku sakit kepala harus memikirkan PR setiap hari. Singkat cerita, aku mempelajari ini kurang lebih sekitar 2 tahun di Padepokan Jawa Tengah. Aku adalah murid paling kecil saat itu, satu-satunya anak yang berumur 16 tahun. Jika ilmu hitam bekerja dengan cara manusia menjadi budak jin, maka ajian ini sebaliknya, manusia sebagai bosnya dan jin inilah sebagai pasukan. Pernah mendengar kisah Candi Prambanan? Itulah ajian yang kakangmu ini miliki, ajian Bandung Bondowoso. Ini merupakan ajian tingkat tinggi dalam kanuragan Jawa. Fungsinya untuk menaklukkan bangsa jin. Dengan ajian ini, jin-jin yang ada di sekitar Akang akan tunduk dan takluk pada Akang. Mereka akan mau diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan tanpa ada imbalan sepeser pun. Dicatat ya, tanpa imbalan. Namun ilmu ini ada beberapa tingkatan. Bisa menaklukkan jin biasa atau bahkan raja jin. Nah, untuk kasus Akang masih belum terlalu sempurna jika harus dikatakan bisa menaklukkan rajanya jin. Akang sekarang masih sebatas menaklukkan jin-jin atau setan biasa
yang kita temui di kehidupan sehari-hari, bukan raja jin seperti yang ada di rumpun bambu itu. Lelaku atau riado yang pertama yang Akang lakukan yaitu niat yang bersih untuk menggunakan ajian Bandung Bondowoso ini jalan kebaikan, bukan sembarangan. Kemudian melakukan puasa selama 30 hari, dimulai pada hari Sabtu Kliwon bulan Suro. Kemudian dilanjutkan dengan puasa ngebleng selama 7 hari, dan terakhir puasa pati geni dan laku ritual adat yang lain. Tapi dalam menekuni ajian ini haruslah bersungguh-sungguh, karena jika main-main, konsekuensinya adalah nyawa. Jin yang sudah kita taklukkan bisa berganti menyerang kita. Oleh karena itulah, Akang sampai sekarang masih mendalami ilmu ini agar lebih sempurna. Pungkas Kang Amin mengakhiri ceritanya. Aku terkesima, dan cerita Akang barusan membuatku sedikit lega tentang situasi saat ini. Setidaknya kami punya bapak yang memiliki ajian lembu sekilan, ajian tameng terkuat di tingkatan ilmu kanuragan Jawa. Bapak pun saat ini masih berusaha memberikan perlindungan pada masing-masing anggota keluarga, meskipun belum sesempurna tameng pribadi miliknya. Kami juga memiliki Kang Amin, pemilik ajian Bandung Bondowoso, yang juga salah satu ajian hebat dalam tingkatan ilmu kanuragan Jawa. Kang Amin setidaknya bisa memerintahkan jin-jin lain untuk melawan jin kiriman dari Pak D. Dan ada Kang Salim. Entah aku belum mengetahui ilmu apa yang ia miliki, tapi aku pernah melihatnya menonjok teman sekelasnya dengan sekali pukul. Giginya rontok 3. Sepertinya ya ilmu preman itu. Mengingat postur tubuhnya sangat kekar, wajah garang. Jika Kang Amin adalah bos para jin, Kang Salim adalah bos para preman di desaku. Dan ada aku, anak laki-laki bungsu. Ya, meskipun hidup lempeng-lempeng aja, sembari menyesap nutrisari jeruk, setidaknya aku punya keistimewaan. Sementara itu di sisi lain, aku bisa melihat bahwa Tumi saat ini tidak sendirian sore itu. Di sebelah ia bermain, ada 2 kunti yang memainkan rambutnya. Aku adalah anak dengan sixth sense. Aku semakin yakin, insya Allah kita bisa melawan Pak D. Bismillah, niat baik selalu Allah permudah, yakinku kala itu. Sementara itu azan maghrib tengah berkumandang, menandakan bahwa kami harus segera pergi ke surau dan mengakhiri percakapan 2 bersaudara ini. Diteruskan dengan yasinan Bokde ba'da maghrib. Pak D hadir, masih dengan gimmick seolah-olah dia bukanlah pelakunya di hadapan tamu-tamu keluarga jauh. Singkat cerita, malam tiba. Acara kami lalui dengan lancar tanpa hambatan. Win masih dengan kondisi yang sama. Bapak pun juga belum menunjukkan tanda-tanda kepulangannya. Jam kini sudah menunjukkan pukul 8 malam. Aku dan Kang Amin bergegas pergi ke TPU untuk menunggu makam Bokde. Saat itu kami hanya membawa 2 senter. Dalam perjalanan pun kami harus melewati rumah Pak D. Men, lihat ke arah rumah Pak D, perintah Kang Amin. Aku langsung menengok kala itu. Kemudian Kang Amin memegang tengkuk belakang leherku. Seketika yang tadinya aku melihat hanya deretan pocong hitam legam itu, kini aku melihat rumah Pak D juga dikelilingi pasukan dengan mata tertutup kain kuning itu, membawa bambu. Tidak hanya itu, aku melihat beberapa makhluk yang berbentuk separuh kuda berkepala manusia. Kepala kuda itu juga prajurit dengan memakai kain penutup berwarna kuning. Aku rasa itu bukanlah setan lagi. Itu sudah selangkah di atasnya, siluman. Aku bergidik ngeri. Kemudian Kang Amin melepaskan tangannya pada tengkukku. Kang, apa itu tadi? Tanyaku. Pak D membuat perjanjian dengan kerajaan gaib itu. Yang kamu lihat pocong itu adalah penjaga Pak D pribadi. Karena setauku, Pak D memang menganut ilmu hitam. Namun, selayaknya sebuah perjanjian, pasti ada sebuah kesepakatan. Karena di sini Pak D bersekutu dengan Raja Jin. Pak D pun juga dikawal oleh beberapa utusan kerajaan itu. Apabila sewaktu-waktu Pak D melanggar kesepakatannya, prajurit itulah yang nantinya akan membinasakan Pak D. Jelas Kang Amin masih dengan berjalan. Aku tidak bisa berkata-kata lagi. Kenapa Pak D sampai bertindak sejauh itu? Hanya karena harta yang gak seberapa. Dan belum tentu rencananya itu berhasil. Konsekuensi yang ia hadapi justru lebih besar. Nyawa adalah taruhannya. 20 menit berlalu, kami pun sampai di TPU. Tidak usah bertanya berapa banyak yang kulihat kala itu. Banyak sekali, penuh. Tapi bersama Kang Amin, mereka bahkan enggan untuk mendekatiku. Mereka hanya mengamati dari kejauhan saja. Kang, Akang benar-benar gak tahu ya itu serbuk apa. Tanyaku kembali memastikan
sembari menggelar tikar anyam di samping makam Mbok D. Belum tahu, yang bisa aku curigai bersama bapak itu serbuk bambu itu. Tapi alangkah baiknya kita menunggu bapak dulu. Aku yakin saat ini bapak bersama Pak Ramin sedang mencari cara. Karena setauku, Pak Ramin sendiri dulu adalah penganut ilmu hitam sebelum ia sadar. Aku rasa sedikit banyak Pak Ramin bisa menjelaskan runtutan kejadian ini akan bermuara kemana. Jelas Kang Amin. Kang Amin pamit untuk tidur lebih dahulu, meninggalkanku berjaga sendirian malam itu. Suara bising kodok, jangkrik dan nyamuk, dan yang pasti suara mereka berkolaborasi menjadi satu. Tiba-tiba ada suara, Mbok Joko ya kuburane Mbok Demu. Entenono ae wayahmu ya le. Tak entekne kabeh dulur-dulurmu. Lagi-lagi aku mendengar suara Pak D yang artinya, Le, kamu niat menjaga makam Mbok Demu ya? Tunggu saja giliranmu. Aku akan menghabisi seluruh saudaramu. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit, terima kasih Mayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.